Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sari. Di sini saya akan membahas hasil resumen saya tentang revolusi Timur Tengah, kejatuhan para penguasa otoriter di negara-negara Timur Tengah, yang ditulis oleh Apriyadi Tambukara SIP. Bab 1 yaitu membahas tentang revolusi Tunisia. Zain al-Abidin bin Ali lahir pada 3 September 1936 di Amman, Seus, Tunisia. Dari Zain al-Abidin bin Ali ini dari keluarga muslim sederhana. Ia terlibat dalam gerakan kemerdekaan Destur melawan Prancis sejak remaja dan bertindak sebagai kurir antara aktivis lokal dan gerilyawan. Aktivitasnya ini membuatnya diusir dari sekolah dan tidak diterima di sekolah Prancis di Tunisia. Setelah Tunisia merdeka pada tahun 1956, Ben Ali melanjutkan pendidikan di Prancis menjadi perwira militer. Belajar di sekolah Interrans dan sekolah artileri. Ia kemudian menjadi kepada keamanan militer Tunisia dari 1964 hingga 1974. Sebelum menjadi atase militer Maroko, 3 tahun kemudian ia kembali dan diangkat sebagai kepala keamanan nasional dan duta besar untuk Polandia, lalu menjabat sebagai sekretaris negara untuk keamanan nasional. Ben Ali terlibat dalam politik dengan menjabat Perdana Menteri pada Oktober 1987 setelah didukung oleh Presiden Bourguiba. Kurang dari sebulan setelah dilantik, Ben Ali menggulingkan Bourguiba dalam kudeta damai dan menjadi presiden. Ia awalnya berjanji akan mengurangi tindakan keras terhadap oposisi dan memperkenalkan sistem multipartai, namun ia tetap mempertahankan hubungan kuat dengan partai yang berkuasa. Ben Ali terpilih sebagai presiden pada 1994, 1999 dan 2004 dengan suara yang sangat tinggi. Namun pada Desember 2010 dan Januari 2011 terjadi kerusuhan karena pengangguran yang memicu demonstrasi melawan pemerintahan. Pada 13 Januari 2011 ia mengumumkan tidak akan mencalonkan diri lagi dan berjanji akan meningkatkan ekonomi dan kebebasan pers. Tetapi tanggal 14 Januari setelah demonstrasi besar-besaran, ia melarikan diri dari Tunisia dan menyerahkan kekuasaan kepada sebuah komite yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Gomano Uci. Kondisi Tunisia ketika reformasi terjadi yaitu pada masa pemerintahan Zain al-Abidin bin Ali. Pada awal pemerintahannya, Zain al-Abidin bin Ali menerapkan ekonomi liberal untuk memperkuat ekonomi Tunisia dan meningkatkan investasi asing. Sejak ia menjadi presiden, pendapatan per kapita Tunisia meningkat dari 1.201 US dolar pada tahun 1986 menjadi 3.786 dolar pada tahun 2008. Namun pertumbuhan melambat pada tahun 2002 dan setelah tahun 2003. Pertumbuhan PDB mencapai sekitar 5% selama 1980-an dan awal 1990-an. Tunisia menghadapi masalah ekonomi serius termasuk pengangguran kronis dan defisit neraca pembayaran. Meskipun ada kemajuan, pengangguran tetap tinggi terutama di kalangan muda dengan inflasi 10% dan utang luar negeri mencapai 46% dari PDB
dan rahasia utang sebesar 21% dari PDB. Jalannya revolusi Tunisia yaitu faktor pemicu yaitu aksi bakar diri Muhammad Bouazizi pada hari Jumat 17 Desember 2010. Muhammad Bouazizi berumur 26 berangkat pagi-pagi untuk berjualan sayur di Tunisia. Ia sudah menjalani pekerjaan ini selama 7 tahun untuk menafkahi ke-8 anggota keluarganya dan bahkan mengutang $200 untuk membeli gerobaknya. Bouazizi menjadi target razia karena berjualan tanpa izin dan harus membayar denda 10 dinar. Ia tidak memiliki uang untuk disuap kepada aparat agar bisa berjualan dengan tenang. Pada hari tersebut, saat Bouazizi sedang merapikan barang dagangannya, seorang aparat wanita bernama Faida Hamdi dan 2 rekannya datang untuk menyita gerobaknya. Bouazizi marah dan terjadi adu mulut. Aparat itu kemudian memukul dan menghina Bouazizi, termasuk menghina mendiang ayahnya yang sangat menyakitkan bagi Bouazizi. Karena merasa teraniaya, Bouazizi ke kantor gubernur untuk mengadu, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Dalam keadaan putus asa, ia mengancam akan membakar diri. Sebelum itu, ia menulis surat permohonan maaf kepada ibunya. Kurang dari 1 jam setelah konfrontasi, Bouazizi kembali dengan 2 botol bensin dan menyiramkan diri di depan kantor gubernur. Api menyala dan ia berlari sebelum akhirnya terjatuh. Ia dilarikan ke rumah sakit dan kemudian dirawat di trauma center dan bulan di Ben Aurus. Sayangnya kondisinya sangat parah dan ia meninggal dunia pada 4 Januari 2011, 17 hari setelah aksinya. Selanjutnya yaitu kota Sidi Bouzid. Kemarahan publik di Sidi Bouzid dengan cepat tumbuh atas insiden Muhammad Bouazizi tersebut. Pada keesokan harinya, tanggal 18 Desember 2010, dilakukan aksi unjuk rasa yang menyebabkan kerusuhan di kota tersebut. Bahkan aparat setempat kewalahan mengatasi kerusuhan tersebut. Dalam upaya untuk memadamkan kerusuhan, Presiden Zain al-Abidin mengunjungi Bouazizi di rumah sakit pada 28 Desember 2010. Selanjutnya yaitu Perdana Menteri Ghanouchi mengundurkan diri pada Sabtu 22 Januari 2011 di pusat kota Tunis. Mengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Muhammad Ghanouchi terinspirasi oleh keberhasilan mereka menggulingkan Presiden Zain al-Abidin dalam revolusi Melati. Demonstran berusaha menekan para pendukung Ben Ali dalam aksi tersebut. Beberapa aparat keamanan yang seharusnya mencegah kekerasan justru ikut berunjuk rasa, menegaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas dampak aksi tersebut. Beberapa aparat bahkan memblokade mobil presiden sementara Tunisia Fauda Mebasa, tetapi kemudian membiarkannya lewat. Selanjutnya yaitu pembubaran RCD, Konstitusi Demokrati Rally. Mantan Presiden Zain al-Abidin Ben Ali adalah Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Taurid atau PSD dan menandatangani Fakta Nasional dengan memimpin oposisi pada tahun 1988. Ia tetap menjalin hubungan dengan partai yang berkuasa, PSD,
yang kemudian berganti nama menjadi Rassemblement Constitutionnel Democrat atau RCD pada tahun 1987. Sebagai kepala RCD, ia memenangkan pemilihan presiden tahun 1994 dan 1999 dengan lebih dari 90% suara. Meskipun konstitusi membatasi masa jabatan presiden, setelah Ben Ali, keadaan darurat diumumkan dan pemerintahan koalis sementara dibentuk oleh PM Gaunis. Namun protes terjadi setiap hari di Tunisia. Menurut RCD dihapuskan dari pemerintahan pada 17 Januari. Ghannouchi mengganti kabinetnya dengan mengeluarkan semua anggota RCD. Pada 17 Januari 2010, demonstrasi besar menentang kehadiran anggota RCD dalam pemerintahan baru berlangsung tanpa bentrok signifikan. Selanjutnya yaitu tahapan politik dibebaskan Rachel Ghannouchi. Pada hari Minggu 30 Januari 2011, Rachel Ghannouchi memimpin oposisi kembali ke Tunisia setelah lebih 22 tahun di pengasingan. Ia berangkat dari bandara Gatwick, London dan tiba di bandara Tunis disambut ribuan rakyat Tunisia. Ghannouchi pemimpin gerak Ennahda diasingkan sejak tahun 1989 oleh mantan presiden Zain al-Abidin Ben Ali. Setelah pemerintahan interim mengeluarkan amnesti bagi aktivis politik, langkah-langkah demokratis dilakukan, termasuk kebebasan pers dan pencabutan larangan partai. Ghannouchi menegaskan ia tidak berusaha memainkan peran dalam pemerintahan baru dan tidak berkonsultasi mengenai hal tersebut. Lalu pada Zain al-Abidin Ben Ali melarikan diri setelah mengundurkan diri. Ia melarikan diri bersama keluarganya menggunakan 4 helikopter ke Malta karena khawatir ditangkap. Beberapa rekannya mencoba meninggalkan Tunisia melalui bandara internasional Carthage tetapi dicegah oleh tentara. Dari Malta, Zain berencana menuju Prancis sehingga akhirnya ia tiba di Arab Saudi. Dalam proses pelarian, istri Zain, Leila Tablesi, mengungkapkan rasa frustasinya dan memaksa suaminya untuk naik pesawat meskipun ia awalnya tidak ingin pergi. Dengan dorongan keluarganya dan pejabat, mereka berhasil meyakinkan Zain untuk melarikan diri dengan mengatakan bahwa itu hanya untuk sementara. Lalu pembekuan aset keluarga Zain al-Abidin Ben Ali. Pemerintahan baru Tunisia telah mulai mengembalikan aset milik mantan presiden Zain al-Abidin Ben Ali yang melarikan diri ke Arab Saudi. Aset tersebut diduga hasil korupsi selama 23 tahun kekuasaannya. Beberapa negara termasuk Prancis dan Swiss mendukung langkah ini dengan membekukan dan menyita aset-aset Ben Ali, dan kronik-kroniknya banyak dari aset itu disimpan di bank-bank Prancis. Menurut saat De Zebar, analis politik Arab, kekuasaan dan kekayaan Presiden Zain al-Abidin Ben Ali terkonsentrasi di keluarganya, terutama istrinya. Di publik, ibu negara tampil sebagai politisi progresif
di dunia Arab dan memperjuangkan hak perempuan. Namun kritikus mencapnya memiliki agenda tersembunyi yang serupa dengan Imelda Marcos di Filipina. Laila Tablis, mantan first lady dan penata rambut, menjadi simbol korupsi beroperasi dengan cara seperti mafia dalam memeras uang dari pemilik toko. Munculnya masalah baru emigrasi Tunisia, yaitu pasca revolusi Tunisia muncul masalah imigrasi besar-besaran dari warga Tunisia ke Thailand. Mereka mencari perlindungan untuk keselamatan, namun Italia menolak kedatangan mereka. Sementara pemerintahan Tunisia terlihat tidak banyak berbuat. Pada Februari 2011, sekitar 4.000 pengungsi tiba di Lampedusa, memaksa Italia menyatakan keadaan darurat. Italia mengusulkan bantuan kepada Uni Eropa untuk menangani situasi ini dengan kekhawatiran tentang biaya hidup para pengungsi. Tunisia bersedia bekerja sama tetapi menolak campur tangan dalam urusan internal. Italia mengirimkan militer untuk mengatasi imigrasi, meminta penggulingan Presiden Tunisia. Sekjen PBB mengingatkan tentang hak-hak pengungsi yang harus dihormati meskipun ada kesulitan dalam negeri. Bab 2 yaitu membahas tentang revolusi Mesir. Muhammad Hosni Said Mubarak lahir di Kafr el-Mesra pada 4 Mei 1928 yang merupakan mantan presiden Mesir yang menjabat dari 14 Oktober 1981 hingga 11 Februari 2011. Ia menjadi wakil presiden pada 1975 dan menggantikan Anwar saat setelah terbunuh. Mubarak dianggap pemimpin yang kuat dan dipersepsikan banyak orang sebagai diktator moderat. Ia terlibat dalam sejumlah negosiasi terkait konflik Israel-Palestina. Mubarak juga menjabat dalam berbagai posisi dan organisasi internasional. Ia menikah dengan Susana Mubarak dan memiliki 2 anak. Ia dikenal karena kehadirannya dalam pemerintahan yang keras. Kondisi Mesir menjelang revolusi. Perekonomian Mesir sangat terpusat sejak pemerintahan Presiden Gamal Abdel Nasser dilanjutkan oleh Anwar Sadat dan Hosni Mubarak pada tahun 2009. Pertumbuhan PDB menurun menjadi 4,5%, tetapi kondisi rata-rata kehidupan masyarakat tetap miskin. Banyak warga mengeluhkan harga barang pokok yang tinggi dan daya beli yang stagnan. Populasi meningkat dari 30 juta pada 1966 menjadi sekitar 79 juta pada 2008 dengan 40% penduduk hidup dengan pendapatan hanya 2 US dollar per hari. Keluarga Mubarak diperkirakan memiliki kekayaan antara 50 dolar hingga 70 dolar miliar dolar. Indeks persepsi korupsi Mesir adalah 3,1. Pelanggaran hak asasi manusia termasuk menyiksa dan penahanan ilegal telah dikritik oleh berbagai organisasi. Pada 2007, Amnesty International melaporkan bahwa Mesir menjadi pusat penyiksaan. Organisasi hak asasi manusia mencatat 567 kasus termasuk 167 kematian. Aktivis melakukan demonstrasi untuk mempertahankan hak asasi, sementara angkatan bersenjata lebih dihormati dibandingkan polisi Mesir. Mesir menerima bantuan miliaran dolar dari Amerika Serikat
setiap tahun. Adapun awal revolusi Mesir, protes dimulai pada 25 Januari 2011 di Mesir, terinspirasi oleh revolusi di Tunisia. Ribuan orang protes terhadap kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan pemerintahan otoriter Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama hampir 30 tahun pemerintahan merespon dengan memblokir Twitter dan pada Januari semua layanan internet di negara itu. Kabar tentang pemadaman internet datang setelah video demonstran yang ditembak aparat beredar. Amerika Serikat menyatakan akan meninjau kembali bantuan ke Mesir akibat protes yang terus berlanjut. Aparat menangkap demonstran dan wartawan untuk menghentikan penyebaran opini yang menentang Mubarak. Ketegangan meningkat dengan serangan terhadap demonstran anti pemerintah. Peradaban Menteri Ahmed Shafik meminta maaf atas penyerangan tersebut. Pengunjuk rasa terus mendesak pengunduran Mubarak, menggelar demonstrasi besar dan bertahan meskipun menghadapi serangan oleh pendukung rezim. Dewan militer yang mengambil alih di Mesir membubarkan parlemen dan membekukan konstitusi, menjanjikan pemilihan umum untuk mengembalikan stabilitas pasca demonstrasi setelah Mubarak turun. Suasana belum stabil dan bank-bank tetap tutup. Para demonstran tetap berunjuk rasa meminta pemerintahan transisi dan pembebasan tahanan politik. Dewan militer berjanji akan menjunjung kesetaraan dan keadilan sosial. Pemerintahan sementara menahan 4 mantan menteri Mubarak karena korupsi. Mereka akan ditahan selama 15 hari untuk penyelidikan. Investigasi dan dugaan korupsi juga menyasar beberapa mantan pejabat dan pengusaha yang memanfaatkan jabatan dan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Kelompok-kelompok oposisi melakukan demonstrasi pada 25 Januari untuk memprotes pelanggaran oleh polisi dan menuntut pengunduran diri Menteri Dalam Negeri, meninjau upah minimum, akhir undang-undang darurat, dan batasan masa jabatan presiden. Namun pihak keamanan menyatakan aksi tersebut ilegal dan mengambil tindakan represif. Beberapa partai oposisi mendukung demonstrasi, tetapi pemimpin oposisi Muhammad El-Baradei tidak mendukung. El-Baradei, tokoh oposisi Mesir, yaitu El-Baradei, lahir dan besar di Kairo. Dia bekerja di IAEA mulai tahun 1980 dan menjabat sebagai kepala organisasi tersebut dari tahun 1997 hingga 2009. Setelah pensiun, ia kembali ke Mesir dan mengkritik pemerintahan Mubarak, mendapatkan dukungan dari orang muda dan kelas menengah. Ia setuju dengan beberapa kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait senjata nuklir, namun sering menentang sikap ganda negara-negara yang memiliki senjata nuklir. El-Baradei menangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2005 untuk upaya melawan proliferasi senjata nuklir. Terus, inspirator penggerak online yaitu Wael Ghonim. Keberhasilan masyarakat Mesir menjatuhkan Hosni Mubarak selama 30 tahun disebabkan oleh media sosial, terutama Facebook. Wael Ghonim
eksekutif Google melalui gerakan Facebook setelah kematian blogger Khalid Said. Ghonim ditangkap pada 25 Januari 2011 tetapi dibebaskan setelah 12 hari. Ia menolak disebut pahlawan dan ingin kembali bekerja di Google setelah Mubarak turun. Terus ada juga Asma Mahfuz. Asma Mahfuz mungkin tidak sepopuler tokoh lain selama revolusi 18 hari di Mesir, tetapi ia adalah perempuan muda yang aktif dalam gerakan reformasi. Orasinya di media sosial menginspirasi rakyat untuk melawan pemimpin zalim, meski ia dan keluarganya menghadapi tekanan. Di usia 26 tahun, Asma adalah tokoh demokrasi dan pendiri gerakan pemuda 6 April. Ia dipecat dari pekerjaan karena aktivitas politiknya. Menjelang Januari 2011, dia menggalang massa melalui media sosial dan mengajak warga untuk protes yang memicu revolusi Mesir. Pada Jumat 11 Februari 2011, Hosni Mubarak menghilang dari politik Mesir dan banyak yang bertanya kemana ia pergi. Ia dianggap tidak bertanggung jawab atas korupsinya dan kematian aktivis selama 30 tahun pemerintahannya. Aktivis Amnesty International Monikan Lueki siap menuntut Mubarak jika ia pergi ke Jerman. Presiden Hosni Mubarak telah memimpin Mesir selama lebih dari 30 tahun dan dituduh menimbun kekayaan besar. Kekayaan keluarganya diperkirakan antara 40 miliar US dollar hingga 70 miliar US dollar dengan simpanan di beberapa negara. Istri dan anak-anaknya juga memiliki kekayaan yang signifikan. Menyusul pengunduran diri Hosni Mubarak, pemerintah Swiss membekukan seluruh asetnya yang diduga lebih dari miliaran dolar. Selain itu, Mubarak 20 pejabat lainnya juga terdampak. Aset keluarga Mubarak diduga disimpan di beberapa negara. Perdana Menteri Mesir yang baru, Essam Saf, ditunjuk oleh militer pada 3 Maret 2011 menggantikan Ahmed Shafik Sharaf, berjanji untuk memenuhi tuntutan perubahan demokrasi. Dalam pidatonya di lapangan Tahrir Kairo dan meminta kesabaran rakyat Mesir. Amerika Serikat membandingkan jatuhnya Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011 dengan kejatuhan Soeharto di Indonesia tahun 1998. Pemerintahan Amerika Serikat menggunakan pergolakan di Indonesia sebagai contoh sukses dalam transisi kekuasaan di negara Muslim. Mereka khawatir tentang peran Ikhwanul Muslimin di Mesir yang jauh lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia pada tahun 1998. Masa depan Mesir masih tidak jelas dan banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti dinyatakan oleh Presiden Barack Obama. Selanjutnya bab 3 yaitu membahas tentang revolusi Aljazair. Abdelaziz Bouteflika lahir pada 2 Maret 1937 di Oujda, Maroko. Dia adalah anak pertama dari ibunya yang memiliki 3 saudara perempuan dan 4 saudara laki-laki. Bouteflika menjadi sekretaris administrasi untuk diktator Haoura Boumediene setelah kemerdekaan Aljazair pada tahun 1962.
Bouteflika menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Luar Negeri. Dia kembali ke Partai FLN pada tahun 1989. Pada tahun 1999, Bouteflika mencalonkan diri sebagai presiden, menang pemilihan dan menyelenggarakan referendum untuk memulihkan perdamaian. PDB per kapita Aljazair tumbuh 40% pada tahun 60-an dan mencapai 50% pada tahun 70-an, tetapi menyusut 20% di tahun 90-an akibat kegagalan reformasi ekonomi. Aljazair mengambil pinjaman dari IMF pada April 1994 yang diperpanjang hingga 1998. Inflasi diperkirakan mencapai 4,6% pada 2007. Tingkat pengangguran mencapai 15,7% dan 70% berada di bawah usia 25 tahun. Setelah kerusuhan 1988, pemilu diadakan, tetapi kedutta militer terjadi pada 1991 setelah FIS menang dan menyebabkan perang saudara. Abdelaziz Bouteflika menjadi presiden pada tahun 1999 dan mengubah konstitusi untuk mencalonkan diri lagi pada tahun 2009. Selanjutnya bab 4 yaitu membahas tentang revolusi Bahrain. Hamad bin Isa al-Khalifa lahir di Rifa pada 29 Desember 1948 dan menjadi Raja Bahrain sejak 14 Februari 2002. Ia melakukan banyak pembaruan politik, termasuk pembebasan tahanan politik dan memberikan hak suara kepada perempuan. Ia memiliki 6 anak dan pendidikan menengahnya di Inggris. Ia juga menyukai kuda Arab dan mendirikan kandang Amiri. Pendapatan utama Bahrain berasal dari minyak dan dengan 60% untuk ekspor dan 30% dari GDP. Ekonomi Bahrain berfluktuasi mengikuti harga minyak dan menghadapi masalah pengangguran tinggi di kalangan pemuda. Politik wanita mulai maju sejak tahun 2002 saat mereka diberikan hak memilih meski tidak ada yang terpilih. 6 wanita dilantik ke Majelis Syura dan sekitar 250 aktivis Syiah ditangkap menjelang pemilu. Pergolakan politik di Bahrain semakin meningkat setelah kedatangan Hasan Mushaima dari London. Dia mengajak Raja Hamad untuk memenuhi janji reformasi di tengah demonstrasi di Manama. Sementara oposisi terbagi antara penduduk dan menentang monarki. Mushaima tidak meminta penghapusan monarki, tetapi ingin perubahan untuk memberi kekuatan lebih pada rakyat. Selanjutnya bab 5 yaitu revolusi Yaman. Ali Abdullah Saleh lahir pada 21 Maret 1946 yang adalah presiden pertama Republik Yaman. Ia menjabat sebagai presiden Yaman Utara dari 1978 hingga 1990. Pada 2 Februari 2011 ia mengumumkan niat untuk mundur. Pada tahun 2013 Saleh bergabung dengan Angkatan Bersenjata Yaman Utara menjadi gubernur militer Taiz dan terpilih menjadi presiden pada 17 Juli 1978. Ia terlibat konflik melawan
Houthis dan mendukung invasi Irak ke Kuwait setelah reunifikasi Yaman pada tahun 1990. Ia terpilih kembali sebagai presiden pada 2006 dengan 77,2% suara. Pada saat unifikasi Yaman Selatan dan Utara, kedua negara berjuang melawan kemiskinan. Yaman mengalami dampak negatif setelah mendukung Irak dan Perang Teluk, mengurangi pekerja di Arab dan bantuan ekonomi. Yaman sangat bergantung pada bantuan, namun reformasi ekonomi tidak berhasil meskipun memiliki sumber daya alam. Yaman adalah salah satu negara termiskin dengan lebih dari 40% penduduk memperbudak keadaan. Demonstrasi muncul melawan Presiden Saleh yang dianggap korup dan tidak mampu. Bab 6 yaitu Revolusi Libya. Muammar Abu Minyar al-Qaddafi adalah pemimpin Libya sejak 1969. Dia tumbuh dalam keluarga miskin dan terpengaruh oleh peristiwa bersejarah di dunia Arab. Qaddafi yang memiliki latar belakang militer kepemimpinan kudeta untuk menggulingkan Raja Idris pada 1 September 1969. Dia dipengaruhi oleh Gamal Abdul Nasser dan mendukung gagasan pan-Arabis. Qaddafi menjadikan Libya sebagai negara anti barat dan memperkenalkan sistem pemerintahan baru pada 1977. Dia juga dikenal sebagai pendukung perjuangan Palestina hingga dituduh mendanai kelompok teroris. Qaddafi memiliki 8 anak dengan beberapa terlibat dalam olahraga dan hukum. Ketika protes melawan pemerintahan muncul pada 2011, Qaddafi hilang kontrol dan dituduh menggunakan tentara bayaran untuk mempertahankan kekuasaannya. Meskipun menghadapi tekanan, dia bersikeras untuk tetap berkuasa di Libya, menghadapi potensi perang saudara dengan demonstran. Selanjutnya yaitu bab 7 yaitu demonstrasi menjadi penting setelah runtuhnya komunisme pada tahun 1889. Di dunia Arab, pemimpin baru seringkali tetap di diktator. Amerika Serikat menginginkan kepemimpinan kooperatif di Timur Tengah. Amerika Serikat tidak ingin mengulangi kesalahan di Iran. Situasi di wilayah ini mengkhawatirkan, terutama dengan meningkatnya radikalisasi di Gaza. Setelah jatuhnya rezim Mubarak, Amerika Serikat dan Israel meninjau radikalisasi di Gaza. Setelah jatuhnya rezim, Amerika Serikat dan Israel meninjau strategi politik mereka. Hillary Clinton menyatakan komitmen Amerika Serikat setelah demokrasi di Mesir. Dengan gejolak di Libya, ada teori konspirasi tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam protes dan proyek Timur Tengah baru dianggap sebagai penyebab kerusuhan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.